Para siswa, kita ketemu lagi untuk materi Aku diciptakan sebagai citra Allah. Aku diciptakan sebagai citra Allah. Bahwa sebelumnya kita sudah melihat bahwa kita manusia diciptakan lebih tinggi daripada semua ciptaan yang lain. Dari binatang, dari pepohonan. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa kita itu sebagai manusia itu tinggi dan disebut sebagai citra Allah. Baik, sebelum kita menyelesaikan semuanya itu, kita harus tahu apa tujuannya. Baik, supaya nanti siswa bisa memahami dirinya sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut citranya, sehingga menyadari bahwa semua manusia adalah saudara atau se-Allah, Bapa, Ibu. Tujuan pembelajaran akhirnya supaya bisa menjelaskan isi kitab suci, terutama yang disebut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Lalu menjelaskan arti bahwa manusia diciptakan baik adanya itu seperti apa. Lalu supaya siswa nanti bisa menerangkan arti bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Apa sebagai citra Allah itu? Lalu supaya nanti siswa bisa mengungkapkan apa saja kebaikan-kebaikan dirinya yang menggambarkan kebaikan Allah. Bisa bersikap positif terhadap orang lain, tidak berprasangka buruk. Tuh, jadi kita sebagai manusia yang tinggi, paling tinggi dari semua ciptaan yang lain, kita harus bisa menemukan di mana letak tingginya kita itu sehingga bisa menentukan sikap harus bertindak laku seperti apa. Nah, kita harus berpikir pandangan umum tentang citra Allah. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita sudah menyelesaikan itu kemarin. Dibandingkan dengan binatang, manusia ternyata lebih hebat daripada binatang. Kita adalah bagian dari manusia, maka harus lebih daripada ciptaan yang lain. Kita diciptakan tinggi dan kita juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi, maka harus lebih hebat daripada yang lain. Sekarang mengenai citra Allah. Apa maksudnya citra Allah itu? Citra Allah mempunyai arti kemiripan dengan Allah. Kita itu sebetulnya mirip dengan Allah. Bisa membuat apa saja seperti Allah. Namun ya itu tadi, karena kita masih terbelit dengan dosa, maka ada keterbatasan sebagai ciptaan. Namun sebenarnya sebagai ciptaan tertinggi dapat menjadi cermin Allah. Manusia mempunyai kemampuan seperti Allah. Allah mencipta karena manusia berdosa. Allah mencipta tanpa bahan. Kalau manusia bukan mencipta karena dengan bahan, maka disebut membuat. Allah mencipta dengan sabda, manusia membuat dengan tenaganya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu sebetulnya ciptaan yang paling tinggi dari semua ciptaan yang lain, dan kita itu bisa mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan Allah, tapi karena sudah terbelit oleh dosa maka ya tidak bisa. Inilah perbedaannya. Lalu orang lain itu bisa melihat Allah ada dalam pribadi orang-orang sekitar, terutama kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu mestinya ada pada setiap manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah dan dia segambar atau secitra dengan Allah, maka di dalam manusia itu harus menampilkan sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu pengampun,
maka kita harus punya sifat pengampun. Allah itu sangat mencintai, maka kita juga harus sangat mencintai. Jadi orang melihat kita sama dengan melihat Allah. Inilah citra Allah. Namun memang karena terbelit oleh dosa, maka kita juga mempunyai kelemahan, maka orang melihat kita harusnya melihat Allah, sifat-sifat Allah, tapi mungkin tidak sempurna. Secitra manusia dengan Allah nampak di mana? Bahwa kita manusia diciptakan lebih tinggi daripada ciptaan lain. Di mana letak lebih tingginya itu? Lah, itu nanti akan menunjukkan citra Allahnya itu. Nomor 1 di kemampuan akal budi. Jadi semua manusia diberi kemampuan akal budi, sementara binatang dan tanaman tidak diberi akal budi. Nah, dengan akal budi itu maka kita bisa mengerti diri sendiri, menyadari diri sendiri karena pikiran kita itu. Jadi kita itu bisa memahami dengan berpikir. Kalau bahasa Latin ada yang mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Orang gila itu sebetulnya diberi tetapi tidak punya akal budi, tidak punya akal, maka nggak bisa berpikir. Maka dia dimanapun bisa telanjang karena nggak merasa dirinya ada. Tapi kita berpikir dengan akal budi, kita menyadari bahwa kita ada dan ada lebih daripada ciptaan yang lain, maka kita punya tata krama, rasa malu dan sebagainya. Dengan kemampuan akal budi mengerti dan menyadari apa yang di luar dirinya. Dengan akal budi saya itu seperti apa, saya bisa melihat orang lain itu seperti apa, yang lain itu seperti apa, yang lain itu seperti apa. Oh, ternyata ada perbedaannya. Ini dengan akal budi. Lalu manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Jadi dengan akal budi manusia bisa mengembangkan dirinya seperti apa. Besok saya punya cita-cita seperti ini. Besok saya punya cita-cita mau jadi dokter. Lalu manusia dengan akal budinya bisa membuat riwayat hidupnya. Oh, tahun depan saya harus mengalami ini. Saya tahun depan harus mau menciptakan sejarahnya sendiri bisa. Dan itu sejarah hidup bisa dibuat kita itu. Saya naik kelas, teman-teman pada pengen naik kelas, tapi saya misalnya tahun depan tidak ingin naik kelas. Saya menciptakan sejarah saya sendiri bahwa saya itu nanti akan tidak naik kelas. Ya, boleh saja itu. Manusia dengan akal budinya bisa menciptakan sejarah hidupnya. Lalu yang berikut, manusia dapat mengembangkan hubungan yang khas dengan sesamanya. Hubungan seperti apa yang mau dibangun dengan sesamanya itu? Bisa dibuat karena manusia punya akal budi. Ya. Lalu yang berikutnya, manusia punya dua kemampuan berkehendak bebas. Jadi kata bebas di situ itu bebas untuk melakukan seperti apa yang harus terjadi dalam diri saya. Manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja ditentukan. Pasti telah dipikir masak-masak sebelum berbuat. Jadi bebas itu bukan bebas semau gue. Saya mau bebas, saya mau ini. Enggak, saya membuat seperti ini. Saya bisa mengaktualisasikan diri menjadi dokter. Saya mengaktualisasikan diri sebagai guru, misalnya seperti itu. Nah, itu guru yang seperti apa? Bukan semau gue. Ini sudah dipikirkan masa-masa. Jadi contoh konkret kebebasan
sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa? Bukan semau gue. Saya mempunyai radio baru, saya putar keras-keras, boleh saja tidak? Bebas itu? Boleh, boleh. Tetapi apakah sudah dipikir masak-masak? Rumah di samping saya ada nenek tua yang sakit parah. Jadi saya akhirnya tidak memutuskan untuk memutar radio itu sekeras mungkin. Kenapa? Karena sudah saya pikir-pikir. Jadi mengganggu nenek. Maka dengan demikian kata kebebasan itu bukan kebebasan semau gue, tapi kebebasan saya mengembangkan pribadi saya yang sudah dipikirkan masak-masak. Kalau sudah dipikirkan masak-masak, pasti akan memilih yang terbaik. Manusia dapat melaksanakan tindakan yang menyangkut perbuatan moral. Perbuatan moral itu baik atau buruk gitu. Oh, saya ketika main ke tempat orang, saya langsung memukuli orang. Itu baik atau buruk? Ya, tidak baik. Maka manusia dapat melakukan itu dengan pikirannya, dengan kehendak bebasnya. Saya bebas kok mau datang memukul orang? Ya tidak bisa. Ini kalau sudah dipikir masa-masa enggak betul. Karena apa? Banyak ruginya. Nah, jadi tindakan yang menyangkut perbuatan moral itu bisa dicek dari apakah tindakan itu tahu, mau. Jadi saya melakukan ini, saya mau melakukan tindakan ini, tapi saya juga tahu bahwa ini tindakan ini salah. Dan walaupun itu salah, saya mau melakukan. Lalu yang ketiga, saya itu orang sehat, tindakan ini saya lakukan dengan sadar. Sadar juga mungkin tidak dipaksa orang, tapi saya melakukan tindakan ini dengan sadar, dengan tahu, dengan mau, dan nekat saya lakukan. Nah, ini orang bisa dikatakan tindakannya salah, karena tindakan salah dilakukan dengan cara mau, tahu, dan sadar bahwa itu sebetulnya salah, tapi nekat mengerjakan. Hati nurani itu suara yang akan mengingatkan kita bisa berbuat berkaitan dengan norma. Dengan kehendak bebas dapat bertindak secara bertanggung jawab. Jadi bebas bukan semau gue, tapi bebas bertanggung jawab, dipertimbangkan masa-masa. Berpikir baik, buruknya, arah tindakan pertimbangannya tahu, mau kemana, salah apa tidak, dan juga mau melakukan apa tidak. Oh, ini kok dampaknya begini. Lalu nekat sadar melakukan, maka dia disalahkan secara moral. Jangan bilang aku nggak ngerti kok kalau memukul orang itu salah. Nggak bisa, karena itu tahu bahwa memukul orang itu salah. Maka ya bisa disalahkan, bisa ditangkap. Lalu yang ketiga, manusia yang ciptaan tertinggi itu mempunyai kemampuan menguasai. Jadi tiga hal itu. Di dalam kitab suci diceritakan manusia diciptakan supaya menguasai alam dan segala isinya. Bahwa manusia itu diciptakan tertinggi, ya betul, karena memang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Menguasai berarti tidak untuk semenang-menang. Menguasai berarti mengolah sebagaimana dikehendaki Tuhan. Seperlunya mempertimbangkan kerusakan alam. Jadi kita mungkin mempunyai hak untuk mengelola alam. Oleh negara mungkin diberi hak untuk mengelola alam. Ditebangi semua pohonnya. Dan itu mestinya satu dilupakan, yaitu menanami bibit muda. Jadi, peristiwa tahun-tahun silam kelihatan sekali bahwa hak mengolah hutan diolah cuma dipotongi saja, tidak ada usaha untuk menanami kembali. Untungnya terlalu besar, kemudian
untuk beli bibit untuk menanamkan meremajakan kembali, tidak mau. Nah, ini orang serakah. Akhirnya dampaknya apa? Pohon habis, akarnya tidak bisa saling mengikat tanah untuk menyimpan air, akhirnya banjir lah begitu, longsor dan sebagainya. Pandangan dari sudut agama Kristiani. Yang pertama dari sudut kitab suci. Dalam kisah Kejadian, dalam kitab suci yang menceritakan kejadian manusia dan alam raya, itu manusia diciptakan dari tanah sesuai dengan gambar Allah, mempunyai sifat-sifat seperti Allah untuk berkuasa bagi ciptaan yang lain, untuk beranak cucu dan memenuhi muka bumi dan bisa memelihara kelestarian ciptaan yang lain. Kalau di penciptaan digambarkan akan nampak sebagai bagan pada hari pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Kira-kira seperti ini gambarannya ya. Ya, untuk detailnya bisa dibaca di kitab suci, tapi ini saya hanya mengutip menjelaskan isinya saja. Bahwa pada hari pertama Tuhan menciptakan alam dan isinya, tetapi masih dalam keadaan kacau. Pada hari kedua alam dipisahkan, laut dan darat. Lalu pada hari ketiga alam dibagi siang dan malam. Lalu hari keempat dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu hari kelima dilengkapi dengan hewan. Mengapa hewan diciptakan sesudah pohon? Ya karena hewan untuk hidup butuh makan dari tumbuhan. Kalau hewannya dulu, maka hewan belum ada makanannya. Lalu hari ke-6 Allah diciptakan, dan menurut kitab suci pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Baiklah dipahami bahwa Tuhan istirahat ini bukan istirahat seperti terus ngaso istirahat tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan berkarya sepanjang masa. Apa yang kita lakukan sekarang ini masih dikontrol atau masih didampingi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tetap berkarya lewat manusia. Maka kita ini sebetulnya sebagai ciptaan tertinggi dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan, menyempurnakan yang ada di dunia ini. Maka kalau kita berbuat sesuatu, pikirkanlah bahwa apa yang kamu kerjakan itu adalah menyempurnakan karya Tuhan. Lalu kita pandang dari yang kedua, dokumen gereja. Dokumen gereja yang namanya Humanae Vitae. Humanae Vitae itu bahasa Latin untuk mengenai kehidupan manusia. Ini adalah sebuah ensiklik, ada dokumen, ada dogma. Nah, ini ensiklik ya, yang ditulis oleh Bapak Paulus VI dan diumumkan secara resmi pada tanggal 25 Juli 1968. Bertemakan mengenai aturan kelahiran manusia. Ensiklik ini menegaskan kembali ajaran tradisional Gereja Katolik Roma mengenai aborsi, kontrasepsi, dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, bahwa manusia diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi jangan dipakai untuk main-main, hanya untuk kepentingan egonya, hanya untuk kepentingan saya malu hamil di luar nikah, saya malu kemudian diaborsi. Ini manusia loh, manusia ciptaan Tuhan loh. Malunya malu, tetapi dulu kenapa nekat? Nah, ini diatur dalam gereja, dokumen gereja, atau di sana ada sumber-sumber bagaimana ajaran gereja tentang hal-hal semacam itu. Bahwa gereja memandang manusia itu martabatnya tinggi, jangan dibunuh hanya karena alasan malu dan sebagainya yang sepele-sepele itu. Maka kaum remaja, para siswa hati-hati dalam bergaul. Lalu jadi martabat manusia itu kalau diurutkan kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, dicipta dari tanah. Sebagai ciptaan yang tertinggi karena ada tiga hal tadi.
mampu apa saja seperti Allah, menjadi gambar Allah atau citra Allah, dan berpribadi otonom sesuai martabatnya. Otonom, punya kebebasan. Saya bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Tetapi kalau sebagai citra Allah biasanya akan memilih yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, seperti itu. Jadi martabat manusia itu sangat tinggi. Jangan dirusak oleh sebuah egoisme, oleh hal-hal sepele-sepele. Martabatnya sama di hadapan Tuhan karena diciptakan dari bahan yang sama, yaitu dari tanah. Ingat bahwa manusia berasal dari tanah untuk hidup di dunia ini, dan nanti kalau sudah meninggal kembali menjadi tanah lagi. Nah, ada beberapa contoh orang-orang yang menyadari diri sebagai citra Allah. Contoh yang pertama, Santa Katarina Siena mengatakan, apakah manusia maka engkau meninggikan manusia ke martabat yang begitu mulia? Manusia itu apa, kan cuma dari tanah. Cinta yang tidak ternilai, yang dengannya engkau memandang makhlukmu dalam dirimu sendiri dan jatuh cinta padanya. Sebab engkau menciptakannya karena cinta. Karena cinta engkau memberi kepadanya satu kodrat yang dapat merasakan kegembiraan pada dirimu, harta abadi. Manusia itu siapa? Manusia itu kan cuma tanah, tapi kok boleh merasakan kegembiraan dari Tuhan? Karena Tuhan menciptakan dengan cinta. Orang kalau sudah cinta, memperlakukan yang dicintai itu tidak merasa rugi. Misalnya kita punya pacar, sangat seneng, pacar minta diantarkan ke mall beli ini, ikut. Pacar minta diambilkan payung karena hujan, mau, gitu. Kita nggak merasa rugi kalau melakukan sesuatu kepada orang yang dicintai itu. Yang berikut, Santo Yohanes Chrysostomus, dia mengatakan begini, makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang demikian? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan Allah. Allah sangat prihatin dengan keselamatannya, sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya. Apa manusia itu? Cuman dari tanah, tetapi sangat dihargai oleh Tuhan, sampai-sampai ia menjelma menjadi manusia. Yesus menjadi manusia, bagaimanapun caranya supaya manusia itu bisa selamat dari kesalahannya, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena manusia sendiri tidak mampu untuk dengan perbuatannya mohon pengampunannya. Tuhan sendiri turun tangan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, Allah mengatakan setelah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Padahal setelah mencipta dunia, alam dan sekitarnya hanya mengatakan baik. Maka manusia lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Jadi manusia itu kedudukannya amat sangat baik. Maka kalau melakukan sesuatu kesalahan yang sama dengan dilakukan oleh binatang, maka manusia itu menjadi amat sangat tidak baik. Karena statusnya itu kan amat sangat baik. Kalau binatang-binatang kan diciptakan kemudian statusnya menjadi baik. Maka kalau melakukan kesalahan binatang hanya tidak baik. Tapi kalau manusia itu melakukan kesalahan sama dengan binatang, maka karena statusnya itu
amat sangat baik, maka menjadi amat sangat tidak baik. Manusia sebagai pribadi dan bermartabat dapat menampilkan Allah di dunia. Tingkah laku manusia, sikap manusia, mau mengampuninya, mau mencintainya sebagai tanda menampilkan Allah di dunia. Maka silahkan jadilah seperti sifat-sifat Allah itu tampakkan dalam dirimu, supaya nanti orang lain melihat kamu sama seperti melihat Allah. Wah ini, wah pengasih, wah pengampun. Berarti dia itu betul-betul citra Allah, menampilkan sifat-sifat Allah di dunia ini. Nah kira-kira seperti itu yang diharapkan. Mampu apa tidak kita? Nah sebagai bahan refleksi, yang pertama, apa yang dimaksudkan manusia itu sebagai citra Allah? Silahkan dipikirkan, nanti ditulis mungkin pakai bahasa sendiri. Bagaimana manusia mewujudkan citra Allah itu dalam hidup sehari-hari? Bagaimana? Lalu apa halangan mewujudkan citra Allah itu bagi manusia? Tuhan mencintai manusia, Tuhan amat kasih, Tuhan amat sayang kepada manusia. Manusia harus amat sayang kepada sesama, manusia harus amat sayang kepada sesama. Lah itu kesulitannya apa? Nah itu sebagai bahan refleksi. Nah itu sebagai bahan refleksi. Materi ini dicukupkan sekian dulu supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Baik, sekian dan terima kasih.